Shalom, horas bagi kita Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Selamat pagi, salam sehat. Berjumpa kembali dengan saya dalam acara Jepek Alai Maripola. Sebelum saya menyampaikan firman Tuhan, terlebih dahulu kita berdoa. Bapa di dalam surga, kami bersyukur buat kasih karunia Tuhan yang menyertai kami. Kami mau mendengarkan firman-Mu, berfirmanlah Engkau Tuhan, kami telah siap mendengarkannya. Di dalam nama-Mu Tuhan Yesus Kristus kami berdoa. Amin. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, firman Tuhan yang ditetapkan untuk kita pada hari ini, Rabu tanggal 10 Maret 2021, yang tertulis dalam Yohanes pasal yang pertama ayat yang ke-16. Demikian bunyi firman Tuhan. Karena dari kepenuhannya kita semua telah menerima kasih karunia demi kasih karunia. Demikian bunyi firman Tuhan. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, apakah yang kita terima berkat Tuhan, yang kita rasakan lebih besar di dalam hidup kita? Mungkin orang berkata bahwa berkat Tuhan yang besar yang kuterima adalah di mana saya mendapatkan kekayaan, di mana saya mendapatkan kesenangan. Ada mungkin berkata juga saya mendapatkan emas, saya mendapatkan perak, saya mendapatkan uang, saya mendapatkan jabatan, saya mendapatkan banyak harta di dalam hidup saya. Atau mungkin kehidupan yang begitu banyak menghadapi, menerima berkat Tuhan di dalam hidupnya, yang berbagai macam mungkin berkat itu. Atau mungkin berkat Tuhan dalam kehidupannya itu mempunyai banyak anak. Tetapi apa sebenarnya yang paling besar berkat Tuhan di dalam hidup kita? Berkat Tuhan yang melimpah dalam hidup kita bisa kita terima, yaitu berbagai materi. Tetapi bukan itu yang paling besar kasih karunia Tuhan yang sebenarnya yang diterima oleh manusia. Kasih karunia Tuhan yaitu kepenuhan seperti yang dikatakan firman Tuhan pada saat ini, yaitu di mana Tuhan kita Yesus Kristus mati di kayu salib untuk menebus dosa kita manusia. Itu adalah kasih karunia Tuhan yang sangat besar dalam hidup kita. Kita terima. Dia telah rela mati di kayu salib untuk memenangkan maut itu dan memenangkan kita menerima keselamatan di dalam hidup setiap manusia karena dosa kita, perilaku kita yang tidak berkenan di hadapan Tuhan. Maka itulah yang dikatakan dalam firman Tuhan pada saat ini. Karena kepenuhannya kita menerima kasih karunia demi kasih karunia. Jika kita membaca dalam Rom pasal yang ke-11 ayat 33 mengatakan, oh alangkah dalamnya kekayaan, hikmat dan pengetahuan Allah, sungguh tak terselidiki keputusan-keputusannya, dan sungguh tak terselami jalan-jalannya. Betapa besarnya, dalamnya kekayaan, hikmat, pengetahuan Tuhan di dalam hidup kita. Tak terselami jalan-jalannya. Besar kasih karunia-Nya di dalam hidup manusia. Bapak Ibu Saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, seorang yang bernama John Newton yang menciptakan lagu Amazing Grace, dia lahir tahun 1725. Dia adalah seorang yang bekerja di sebuah kapal perbudakan yang berbuat kasar, di mana perilaku yang tidak baik, memperjualbelikan para budak ketika itu, dan
Pada saat itu dia diangkat menjadi kapten kapal, membawa kapal perbudakan ini. Di tengah jalan ombak datang sangat besar, dan bisa jadi kapal itu sebenarnya tidak ada lagi kemungkinan untuk terselamatkan. Tetapi apa yang terjadi ketika dia berdoa kepada Tuhan dan minta pertolongan, kasih karunia Tuhan lebih besar. Mereka diselamatkan. Sehingga dia menciptakan lagu itu, Amazing Grace. Ajaib, benar, kasih karunia Tuhan di dalam hidupnya. Sehingga dia diselamatkan dan dia bertobat dan dia memberitakan Injil. Betapa besar kasih karunia Tuhan. Kalau kita juga melihat Paulus dari Saulus mengalami pertobatan ketika dia mau ke Damasik membunuh orang-orang yang murid-murid Kristus, pengikut Kristus. Tetapi apa yang terjadi? Cahaya datang dari langit sehingga membuat dia rebah. Dia tidak bisa melihat. Dan itulah jalan Tuhan membuat dia bertobat menjadi pemberita Injil. Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, kita telah menerima kasih karunia Tuhan dalam hidup kita. Apakah yang kita perbuat dalam hidup kita? Apakah yang sudah kita lakukan dengan kasih karunia Tuhan yang kita terima dalam hidup kita? Di mana kita menerimanya? Karena dia kepenuhannya. Molo di bahasa Batak di dok, alani hamoraonna tajalo asini roha. Sian hamoraon nai di bagasa ngulu tahun. Itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus. Marilah kita memuji nama Tuhan, memuliakan nama Tuhan. Kalau kita melihat perilaku kita, tindakan kita, sifat kita, perbuatan kita, sebenarnya kita tidak layak di hadapan Tuhan. Setiap hari kita melakukan dosa, melakukan pelanggaran-pelanggaran yang tidak sesuai dengan hukum Tuhan. Untuk itu Bapak, Ibu, saudara-saudari yang dikasihi oleh Tuhan Yesus Kristus, selayaknya lah kita memuji memuliakan Tuhan. Karena kepenuhannya itu, yaitu kasih karunia Tuhan yang sungguh besar, melalui kepengorbanannya, kematiannya di kayu salib, yang tidak dapat kita bayar dengan emas dan perak. Tapi apa yang dapat kita perbuat karena kasih karunia Tuhan itu, yaitu marilah kita sujud menyembah Dia. Marilah kita berubah, melakukan kehendak Tuhan di dalam hidup kita. Bukan hanya harta, dakholan hasangapun hamuraun hagabiuning, tetapi lebih daripada itu, kematiannya di kayu salib adalah suatu karya penyelamatan yang sungguh besar, kasih karunia Tuhan yang sungguh besar dalam hidup kita. Katakan, tetapi kasih karunia Tuhan dan kebenarannya datang oleh Yesus Kristus. Karena hukum Taurat diberikan oleh Musa, tetapi kasih karunia Tuhan diberikan oleh Yesus Kristus yang memperdamaikan kita manusia, yang memberikan keselamatan secara universal, bukan secara khusus. Marilah kita merasakan perubahan itu, bertobat ke arah yang benar. Tuhan Yesus memberkati kita, menguatkan kita melakukan kehendak Tuhan. Namo rado tuhatai pasahaton salhu nasi rohana di bagasan ngulik tahun. Tajalo ma asin rohani di mana? Karena Dia menghendaki pertobatan, bukan kematian orang fasik, tetapi perubahan itu ke jalan kebenaran. Amin. Kita berdoa. Bapa di dalam sorga, kami bersyukur buat firman Tuhan yang telah kami dengarkan. Dari kepenuhan-Mu Tuhan, kami telah menerima kasih karunia demi kasih karunia dalam hidup kami, di mana Tuhan mati di kayu salib untuk menebus dosa kami.
kami menerima anugerah yang sungguh luar biasa dalam hidup kami. Karena itu Tuhan, selayaknya kami memuji memuliakan Tuhan, mau berubah, bertobat ke jalan kebenaran. Kalau kami selidiki Tuhan, kasih karunia Tuhan itu sungguh besar, tak bisa kami bayarkan melalui materi, namun hanya iman kepercayaan kami kepada Tuhan itu percaya kepadamu dengan segenap hati kami. Kuatkan kami Tuhan, di dalam nama Tuhan Yesus Kristus kami berdoa minta syukur, kiranya kehendak-Mu yang terjadi. Amin. Horas.